الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا ومولانا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya yang merupakan Habibullah atau kekasih Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu saudaraku, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, mari yang kita raih adalah ketakwaan. Walaupun kita adalah orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, tapi jika engkau termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah, engkaulah sesungguhnya manusia langitan, engkaulah kekasih Allah, dan engkau insyaAllah akan masuk ke dalam surga Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada hari ini judul khutbah kita adalah menciptakan insan yang Qur'ani. Saudaraku, hasil penelitian dilakukan bahwa di Riau masih ditemukan sekitar 35% yang buta aksara Quran. Sementara di Indonesia sekitar 53% yang buta aksara Al-Quran, artinya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini suatu hasil penelitian yang membuat sedih dan memilukan hati kita. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang bertakwa, sementara tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk ketika kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Seorang pilot akan menerbangkan pesawat, dia harus dan wajib bisa membaca kompas kalau ingin menuju sasaran atau tempat tujuan dari pesawat itu. Tapi jika seorang pilot tidak bisa membaca kompas, tidak bisa menggunakan kompas, maka alamat pesawat akan jatuh ke laut, akan menabrak gunung karena tidak punya pedoman atau petunjuk. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, petunjuk kita adalah Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu terdapat pandu atau petunjuk untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat. Semua diatur di dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kewajiban bagi kita untuk menjadikan diri kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kewajiban bagi orang tua bagaimana menjadikan anak-anak kita, istri kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Percuma saudaraku sekalian, kita pandai membaca Al-Quran, hebat, tajwidnya benar, tahu maknanya, tahu tafsirnya, kita masuk nanti dalam surga. Jangan heran Allah mengeluarkan kita dalam surga. Mengapa engkau keluarkan aku dari dalam surga ya Allah? Karena engkau tidak bisa mendidik anakmu membaca Al-Quranul Karim. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak kita, generasi muda kita, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik.
Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita ingin mempelajari, memperdalam dari Al-Quran itu banyak hikmah jika kita mau membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itulah yang terbaik manusia, yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau orang mau membaca Al-Quran, maka yang pertama dia dapatkan adalah tenang jiwa orang yang membaca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalam Allah, kata-kata Allah. Ketika kita mengaji, ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita membacakan terjemahan, kita bacakan ayatnya, kita bacakan terjemahan. Oh, ini makna yang kubaca ini. Lalu kita bisa menerjemahkan tafsir dari Al-Quran itu, maka lebih dalam lagi pengetahuan kita tentang Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang yang rajin membaca Al-Quran, badannya akan sehat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai penyembuh bagi kita. Banyak riwayat, banyak cerita yang mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran bisa sehat. Tapi kita masih meragukan dengan isi Al-Quranul Karim. Dr. Emoto di Jepang melakukan penelitian terhadap air putih yang dibacakan Al-Quranul Karim. Satu air putih tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang satu lagi dibacakan dengan ayat Al-Quran. Pada air putih yang tidak dibacakan Al-Quran, maka susunan molekul-molekulnya berserak, warnanya tak jelas, jelek warnanya, tidak tersusun rapi. Tapi bagaimana air yang didoakan, yang dibacakan dengan Al-Quranul Karim? Dia berbentuk bangunan trapesium segi 6, warnanya kuning, tembaga, mengkilat, tersusun rapi, cantik. Maka Dr. Emoto menyimpulkan, air yang didoakan dengan bacaan Al-Quran, maka dia mempunyai power atau kekuatan. Begitu juga di Bogor dilakukan penelitian terhadap tanaman kecambah atau tauge. Satu ruangan ada beberapa pohon kecambah, ada 3 ruangan. Yang satu tidak dilakukan apapun, yang satu lagi dengan lagu dangdut, didengarkan lagu dangdut, yang satu lagi didengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Hasil penelitian itu adalah tumbuhan atau tauge atau kecambah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, cepat pertumbuhan tanaman itu. Sementara yang dibacakan, yang dinyanyikan lagu dangdut, pertumbuhannya lambat. Yang tidak sama sekali dilakukan perlakuan, pertumbuhannya lebih lambat lagi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan kita pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Setiap hari mestilah kita membaca Al-Quranul Karim. Setelah sholat, usahakan mengaji. Ada orang setiap sholat subuh baca Iqra Yasin, kemudian ketika tidur membaca surah Al-Mulk, ketika salah zuhur dia membaca surah Al-Waqi'ah, setelah asar dia membaca, setelah maghrib membaca surah Ar-Rahman. Boleh, silakan. Ada orang yang mengaji one day one juz, 1 bulan khatam dia membaca Al-Quranul Karim. Ada yang 2 kali khatam, 3 kali khatam. Bahkan para ulama kita dulu 1 hari ada yang khatam membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mereka tahu hikmah dan manfaatnya terhadap membaca Al-Quranul Karim. Badan sehat, jiwa tenang, dan di hari akhirat Al-Quran itu akan membantu kita. Orang-orang
yang membaca Al-Quranul Karim akan mudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, Allah sayang dengannya. Allah cinta terhadap orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika tsunami di Aceh, saya punya sahabat yang bernama Kolonel Dr. Malik Faisal. Dia ditugaskan WHO untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh yang ditimpa tsunami. Dari sekian manusia, beribu manusia yang meninggal ketika itu, ada satu jenazah yang aneh. Sudah berhari-hari badannya tidak membusuk. Dia tersenyum, badannya tidak koyak, tidak sobek. Justru dari badannya mengeluarkan aroma wangi. Dilainkan, dipisahkan, dicari data siapa manusia ini. Ternyata dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Allah cinta terhadap orang-orang penghafal Al-Quranul Karim. Banyak kejadian orang-orang yang sudah lama meninggal, dibongkar kuburannya, ternyata tidak membusuk, pakaian yang tidak lapuk. Begitu bukti cinta Allah terhadap orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim. Alasan apa lagi kepada kita untuk tidak mau membaca Al-Quranul Karim? Masyarakat muslimin rahimahumullah. Kemudian orang yang membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Ketika mau tidur, kita baca Al-Quranul Karim. Tak bisa orang untuk mengguna-guna kita, tak bisa syaitan untuk mengganggu kita, tak bisa orang untuk menggunakan ilmu hitam masuk dalam rumah kita. Kenapa? Kita membaca Al-Quranul Karim, Allah akan menjaga rumah kita, malaikat akan menjaga rumah kita. Ketika akan pergi dari rumah, kita baca surah-surah pendek dan berdoa kepada Allah. Dari rumah dan kembali ke rumah kembali, Allah akan jaga kita. Yang diperintahkan para malaikat untuk menjaga kita. Karena apa? Karena kita membaca Al-Quranul Karim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, banyak kejadian menyatakan Imam Nawawi adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang merupakan imam di tanah suci. Ketika beberapa tahun meninggal di sana itu sekitar 3-4 tahun, kuburan atau makamnya dipindahkan karena terlalu banyak manusia yang meninggal di sana. Tapi ketika dibongkar makam Imam Nawawi, maka dia tersenyum seakan-akan baru 3 hari meninggal, padahal sudah 4 tahun. Siapa Imam Nawawi? Adalah ulama besar dari Indonesia. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia imam di tanah suci. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin untuk disayang Allah, kalau kita ingin jiwa kita tenang, kalau kita ingin di akhirat mendapat lindungan dari Allah, kalau kita ingin badan kita sehat, jiwa kita tenang, keluarga kita, rumah kita tidak diganggu syaitan, maka selalulah, rajinlah membaca Al-Quranul Karim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, semestinya pemerintah Republik Indonesia maupun di Provinsi Riau ini menjadikan Al-Quran sebagai salah satu untuk masuk ke sekolah, sebagai salah satu syarat untuk mendapat jabatan di kantor atau di instansi. Maka orang berebut untuk baca Al-Quran. Kalau ini dijadikan dasar untuk memasuk sekolah, untuk mendapat jabatan, seperti dilakukan pemerintah Aceh Darussalam. Jika ingin untuk dapat jabatan, kita sebagian Al-Qurannya dulu. Ada lagi sekolah, jika ingin masuk ke sana, harus tajwidnya bagus, harus hafal sekian juz. Semestinya kita berdoa ke depan bahwa negara kita, Indonesia, akan menjadi negeri yang Qurani. Semua rakyatnya, semua kaum muslimin dan muslimat bisa membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid yang benar, bisa menerjemahkan isi Al-Quran, bisa untuk menafsirkan makna yang tersurat dan tersirat yang ada dalam Al-Quran, dan yang paling penting adalah bisa mengimplementasikan seluruh isi Al-Quran di dalam kehidupan masing-masing. Semoga khutbah yang pendek ini
ada manfaatnya bagi diri khatib dan hadirin sekalian. Wattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.